Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makia Fidmatan. Tempat tanggal lahir Vitalor tanggal 7 Februari 2003. Asal kampus STIT Asalamatua semester 3 PAI. Dosen pengampu Muhammad Toha Bugis SHUM MPD. Mata kuliah Filsafat Islam, pembahasan tentang tokoh Al-Farabi. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan membacakan biografi singkat tentang Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasar Muhammad bin Tarkan bin Auzala. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Lahir di Wasit, Resif Farab, yang juga dikenal dengan nama kota Atrar, sekitar 870 Masehi, dan wafat di Damaskus pada 950 Masehi. Ayahnya berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Sejak kecil, Al-Farabi mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam bidang bahasa. Setelah besar, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju Baghdad, yang dimana Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan saat itu. Oke, kita masuk pada pemikiran Al-Farabi. Di sini Al-Farabi mempunyai 6 pemikiran. Yang pertama, mengenai ketuhanan. Al-Farabi dalam membahas mengenai ketuhanan mengelaborasikan antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme, yaitu al-mawjud, al-wujud. Wujud pertama sebagai sebab pertama untuk segala sesuatu yang ada, sehingga ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran syariat Islam. Dalam membuktikan keadaan Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Kemudian yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah sesuatu yang sama antara wujud dan tidaknya. Kita masuk pada pemikiran yang kedua mengenai emanasi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin alam makhluk dari zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya Tuhan. Teori emanasi disebut juga teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan bersifat maha satu, tidak berurai, jauh dari matahari, jauh dari arti banyak, maha sempurna, dan tidak berkiblat pada apapun. Kita masuk pada pemikiran yang ketiga mengenai jiwa. Manusia beserta materi asalnya. Manusia beserta materi asalnya memancarkan dari akal ke-10. Jiwa adalah johar rohani sebagai forum bagi jasad. Kesatuan keduanya merupakan secara akudens. Masing-masing mempunyai substansi yang berbeda. Jiwa manusia disebut dengan al-nafs, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam hak, tidak berurai, berkadar dan bergerak. Jiwa diciptakan tak kala jasad siap menerimanya. Kita masuk pada pemikiran yang keempat mengenai metafisika. Persoalan-persoalan filsafat telah dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya, baik dari Yunani, Persia, adapun lainnya, meski pemecahan yang dilakukan mereka saling berlawanan. Al-Farabi dalam memecahkan persoalan tersebut tidak terlepas mutlak dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh mereka. Kita masuk pada pemikiran yang kelima mengenai politik. Pemikiran Al-Farabi yang amat penting tentang politik yang dia tuangkan dalam karyanya Al-Siyasah Al-Madaniyah, pemerintahan politik, dan Arah Al-Madinah Al-Fadilah, pendapat-pendapat tentang negara utama banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara sebagai tubuh manusia.
ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai logika. Kita mengetahui bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar karyanya Al-Farabi dipusatkan pada studi tentang logika, tetapi hal ini terbatas pada penulisan Karangka Organon dalam versi yang dikenal oleh para sarjana Arab saat itu. Ia mengatakan bahwa seni logika umumnya memberikan aturan-aturan yang bila diikuti dapat memberikan pemikiran yang besar yang mengarahkan secara langsung kepada kebenaran dan menjauhkan segala kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.